Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di tema 6, subtema 1, pembelajaran 2. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, jangan lupa seperti biasa ya, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Adapun tujuan pembelajaran kita pada saat ini adalah teman-teman mampu meringkas dan membuat kesimpulan dari sebuah teks. Teman-teman mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Serta teman-teman mampu menentukan jenis tangga nada pada sebuah lagu. Untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, coba teman-teman perhatikan gambar berikut. Nah, gambar apakah ini? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar teh panas dan juga es jeruk. Apakah teman-teman sering membuat dua jenis minuman tersebut di rumah? Ya, pasti sering ya. Lalu, apa saja yang diperlukan untuk membuat es jeruk dan teh panas ya? Ya, untuk membuat teh panas, kita memerlukan air panas dan serbuk daun teh. Sedangkan untuk membuat es jeruk, kita membutuhkan sari jeruk, air, dan juga es batu. Lalu, bagaimana teman-teman bisa membedakan apakah minuman itu dingin atau panas? Nah, biasanya teman-teman menggunakan alat peraba yang ada pada tangan teman-teman ya. Tapi, apakah alat peraba yang ada pada tangan kita bisa menentukan suhu kedua minuman tersebut dengan tepat? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita baca teks eksplanasi berikut ini. Perbedaan suhu dan panas. Indra peraba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Pernahkah kamu pergi berkemah ke daerah pegunungan? Ketika malam hari, kamu berkemah di daerah pegunungan, kamu akan merasakan bahwa cuaca di sekitarmu terasa dingin, sehingga kamu memerlukan jaket tebal untuk menghangatkan tubuhmu. Lain halnya dengan penduduk yang tinggal di dataran tinggi seperti daerah pegunungan. Mereka tidak terlalu merasakan hawa dingin karena mereka sudah terbiasa dengan hawa dingin di pegunungan. Hal tersebut membuktikan bahwa indera peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan, digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda.
Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Setelah membaca bacaan tersebut, tentunya teman-teman lebih paham ya. Sekarang coba teman-teman jawab pertanyaan berikut. Apa yang teman-teman ketahui tentang panas? Ya, betul sekali. Panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Lalu, apa yang teman-teman ketahui tentang suhu atau temperatur? Ya, betul sekali. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda atau menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Lalu, apa kesimpulan dari bacaan tadi ya? Ya, dari bacaan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Sedangkan suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda atau menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Setelah teman-teman mengetahui tentang perbedaan panas dan suhu, coba teman tuliskan perbedaan panas dan suhu pada kolom di bawah ini. Ya, pintar sekali. Perbedaan antara panas dan suhu adalah: panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Sedangkan suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda atau menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan panas dinyatakan dalam kalori, sedangkan satuan suhu dinyatakan dalam derajat Celcius. Alat untuk mengukur panas disebut kalorimeter, sedangkan alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Nah, untuk mengukur suhu suatu benda, teman-teman dapat melakukan percobaan seperti berikut. Siapkan alat dan bahannya ya. Alat dan bahan yang digunakan adalah air, pewarna makanan, botol kecil, sedotan bening, lilin mainan, plastisin atau tanah liat, dan kain hangat. Langkah untuk melakukan percobaan yaitu: tuangkan sedikit air yang telah diberi beberapa tetes pewarna makanan ke dalam botol. Tandai batas atas permukaan air dalam botol dengan menggunakan spidol. Masukkan sedotan sehingga menyentuh permukaan air dalam botol. Tutup dengan rapat sekeliling ujung lubang leher botol dengan plastisin atau tanah liat, sehingga tidak ada udara yang bisa masuk ke dalam botol. Tempelkan kain hangat pada botol dan perhatikan baik-baik. Tandai dengan spidol batas permukaan air di dalam botol setelah botol ditempel kain hangat. Nah, dari percobaan tersebut, teman-teman dapat mengetahui prinsip dan cara kerja termometer. Di mana cara kerja termometer adalah bila tandon zat cair terkena atau dikenai panas, dapat berupa panas dari benda, zat cair dalam tandon akan mengembang atau memuai. Sehingga zat cair tersebut akan naik ke atas dan menunjukkan angka atau suhu benda yang bersangkutan. Tahukah teman-teman,
Termometer pertama kali dibuat pada tahun 1592 oleh seorang ilmuwan Italia bernama Galileo Galilei yang menggunakan udara dan air. Pada tahun 1714, ilmuwan Jepang bernama Daniel Gabriel Fahrenheit membuat termometer yang berisi air raksa. Dan pada tahun 1742, ilmuwan Swedia bernama Andreas Celsius menemukan termometer yang menggunakan skala ukuran 100. Di Indonesia, termometer yang banyak digunakan saat ini adalah termometer Celsius yang menggunakan ukuran 0 hingga 100 derajat. Nah, masih tentang teks eksplanasi ya. Coba teman-teman baca kembali teks berikut. Tangga nada. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berurutan. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada banyak jenis tangga nada. Di antaranya adalah tangga nada diatonis dan pentatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai dua jarak nada, yaitu 1,5. Beberapa alat musik seperti piano dan organ memiliki sistem tangga nada diatonis. Pada sistem tangga nada diatonis, dalam satu rangkaian nada terdapat 7 nada pokok. Nada ke-8 merupakan pengulangan nada pertama. Tangga nada pentatonis merupakan jenis tangga nada yang hanya memakai 5 nada pokok. Ragam tangga nada pentatonis dibedakan oleh jarak antar nada serta pilihan nada yang didengar. Berdasarkan nadanya, ada tangga nada pentatonis yang menggunakan tangga nada jenis belok dan tangga nada jenis slendro. Contoh alat musik yang menggunakan tangga nada jenis belok dan slendro adalah gamelan Jawa. Selain gamelan Jawa, ada juga gamelan Sunda, Bali, Madura, dan Batak. Tangga nada belok biasanya menggunakan susunan nada yang berbunyi seperti nada-nada do, mi, fa, sol, si. Salah satu lagu daerah yang menggunakan tangga nada ini adalah lagu Gundul Pacul dari Jawa Tengah, sedangkan tangga nada slendro biasanya menggunakan susunan yang berbunyi seperti nada-nada do, re, mi, sol, la. Lagu yang menggunakan tangga nada ini memberi kesan gembira dan lincah. Salah satu lagu dengan tangga nada slendro ini adalah lagu Cublak-Cublak Suweng dari Jawa Tengah. Nah, setelah teman-teman membaca bacaan tersebut, teman-teman sudah lebih paham tentang tangga nada ya. Sekarang coba teman-teman lengkapi tabel berikut. Sebutkan jumlah dan nama nada pada tangga nada diatonis dan jumlah dan nama nada pada tangga nada pentatonis. Betul sekali. Pada tangga nada diatonis terdapat 7 nada pokok, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sedangkan dalam tangga nada pentatonis terdapat 5 nada pokok, yaitu do, mi, fa, sol, si, dan do, re, mi, sol, la, atau biasa disebut dengan tangga nada belok dan tangga nada slendro. Nah, sampai di sini teman-teman semua sudah lebih paham ya. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua.
Kita cukupkan terlebih dahulu video kita kali ini. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.